Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anakku sekalian dengan saya Pak Kasman. Hari ini saya akan menyampaikan suatu materi tentang himpunan. Saya ulangi lagi. Hari ini saya menyampaikan tentang himpunan. Apakah definisi daripada himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Himpunan adalah suatu kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Artinya bahwa benda itu bisa kita sebutkan dengan adanya tolak ukur. Contoh himpunan, misalnya begini. Himpunan siswa kelas 7A SMP Teladan. Ada SMP Teladan, naik kelas 7A. Nah, ini kan jelas. Jelasnya apa? Ada anggotanya, siswa-siswanya ada. Itu yang dimaksud. Contoh berikutnya, himpunan binatang berkaki 4. Ini juga jelas. Berkaki 4 misalnya sapi, kerbau, kambing, kucing, onta, kudanil, komodo, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Kita nggak bisa menyebutnya satu-satu. Himpunan nama ibu kota negara. Jakarta misalnya, Kuala Lumpur, Tokyo, Manila, dan seterusnya. Ya, London, dan seterusnya, Kairo, dan seterusnya. Nah, himpunan binatang memamah biak ini juga jelas. Sapi, kerbau, kambing, ya. Ini memamah biak. Semuanya rusa, kijang, menjangan. Himpunan negara-negara di Asia. Ini juga jelas anggotanya ada. Himpunan sayur-sayuran, misalnya tomat, wortel, kol, bayam, kentang, lombok, dan seterusnya. Himpunan buah-buahan juga jelas, mangga, buah pir, rambutan, durian, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan kendaraan atau transportasi, misalnya sepeda motor, bis, truk, dan seterusnya. Termasuk kereta api, pesawat udara, kapal laut. Nah, itu juga termasuk kendaraan. Ini adalah yang himpunan. Bagaimana yang bukan himpunan? Nah, yang bukan himpunan berarti benda-benda yang tidak bisa kita definisikan secara jelas. Himpunan serangga, yang termasuk serangga misalnya nyamuk, belalang, jangkrik, semut, dan seterusnya. Nah, contoh yang bukan himpunan. Nah, himpunan orang-orang cantik. Nah, orang-orang cantik. Ini kriterianya nggak jelas ini. Gimana ukuran cantik? Menurut Bapak, oh si A cantik sekali. Tapi menurut kalian belum tentu. Mungkin sebaliknya. Jadi ini tidak jelas. Anggotanya tidak jelas. Himpunan bunga yang indah. Bunganya indah loh. Bapak melihat bunga ini indah sekali. Tapi menurut kalian belum tentu. Justru ini malah nggak disukai. Nah, ini juga nggak jelas. Himpunan orang yang tinggi. Nah, mungkin di antara kalian ada yang tinggi dari teman-teman di kelas ini. Tapi kalau dikumpulkan dalam satu lapangan, mungkin teman-teman yang paling tinggi tadi menjadi yang paling rendah. Bisa jadi. Ini juga nggak jelas ukurannya. Himpunan orang-orang yang tampan dengan cantik tadi sama ya, nggak bisa diukur. Kemudian himpunan makanan yang enak, makan yang enak itu apa? Nah, mungkin orang mengatakan jengkol itu enak, Pak. Nah, jengkol itu enak. Tapi untuk saya, jengkol nggak suka. Berarti kan nggak enak. Nah, ini. Himpunan orang kaya ukurannya juga nggak jelas. Ya. Kita nggak bisa menentukan siapa. Kekayaannya berapa. Himpunan orang pandai juga nggak jelas. Mungkin pandai di kelas ini belum tentu pandai dalam satu lingkungan lain. Nah, cara penulisan himpunan. Nama himpunan dituliskan dengan huruf besar atau kapital. Misalnya huruf A, B, C, D yang huruf besar huruf kapital. Sedang anggotanya diletakkan di antara dua kurung kurawal.
sedang anggotanya dituliskan dengan huruf kecil. Jika huruf dituliskan di antara dua buah kurung kurungan. Ini kurung kurungannya. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Nah, cara penulisannya satu, dengan mendaftar atau menyebutkan semua anggotanya. Nanti kita bahas nanti. Yang kedua, dengan menyebutkan syarat keanggotaan. Nah, kalau syarat, hanya syaratnya saja. Tapi kalau ini, dengan mendaftar disebutkan satu persatu. Tapi kalau banyak bagaimana mengatasi, nanti ada notasi. Atau ada baik penulisan himpunan dengan mendaftar atau menyebutkan semua anggotanya. Misalnya himpunan A. Nah ini yang kita maksud tadi, harus huruf kapital huruf besar. Anggotanya berada di antara kurung awal. Nah, sapi, kuda, kucing, harimau, beruang. Nah, terus apa? Kita nggak bisa menyebutkan satu persatu. Nah, kalau kita lihat ini adalah sapi, kuda, kucing, harimau, beruang. Berarti binatang yang berkaki 4. B. Bayam, tomat, kangkung, sawi, kentang. Nah, dan seterusnya. Artinya masih banyak sekali yang sekelompok ini. C. Jakarta, Tokyo, Manila, Kairo, dan seterusnya. Ini ibu kota negara. Nah, dan seterusnya. Ada juga masih banyak. P. Mobil, becak, kereta api, kapal laut, naik kendaraan tadi. Dan ini masih banyak lagi. P 1, 2, 4, 7, 8, 9. Nah, di sini penulisannya tidak harus urut, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau bilangan itu diurutkan untuk mudah kita mengecek atau membaca. Boleh 1, 9, 7, 8, yang penting. Nah, di antara anggota-anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. R. Nah, ini R adalah himpunan, nama himpunan bagi kita tuliskan huruf kapital ini A, B, C, P, Q, R ini adalah nama himpunannya huruf kapital besar. Sedang anggotanya ini yang disebut dengan huruf kecil A, B, C, X, Y, Z. Nah, ini masing-masing dipisahkan dengan tanda koma. Baik. Tulisan himpunan dengan menyebutkan syarat keanggotaan. Kalau ini syaratnya saja. Penulisannya seperti ini. A dengan himpunan. Nah, ini kalau kita baca. A tadi kan sapi, kucing, kambing, kerbau, apalagi tadi ya. Nah, ini syaratnya berarti A adalah suatu himpunan dengan anggotanya. E sedemikian hingga. Jadi garis miring ini bukan X per X ya, tapi X sedemikian hingga X binatang berkaki 4. Yang anggotanya disebutkan tadi dengan mendaftar tadi. Ada sapi, kambing, unta, beruang, dan seterusnya. Jadi saya ulangi, himpunan A dengan anggota X sedemikian hingga X binatang berkaki 4. Himpunan B, anggotanya adalah X sedemikian hingga X nama ibu kota negara di Asia. Tidak jelas. C, himpunan dengan anggotanya Y sedemikian hingga Y nama kota-kota di seluruh dunia. Y. P, himpunan dengan anggota X sedemikian hingga X kendaraan atau alat transportasi. Nah, ini tidak harus X, Y boleh, A boleh, terserah kita. Tapi biasanya kebanyakan orang menulis X sedemikian hingga X. Biasanya. Q, himpunan dengan anggota X sedemikian hingga X nama bunga. Ini juga jelas nama bunga. Ada mawar, melati, kamboja, kenanga, aster, anggrek, dan seterusnya. R, himpunan dengan anggota kan X hingga X adalah sayur-sayuran. Bisa kacang, bisa tomat, kol, lombok, kentang, dan seterusnya. Himpunan kosong. Loh, tadi ada himpunan, sekarang himpunan kosong. Ya, himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Ini lambangnya kosong boleh atau di antara kurung-kurungan tidak ada anggotanya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Loh, apa ada? Pak? Ada. Misalnya begini. A adalah himpunan siswa SMP
Maaf, saya ulangi. A adalah himpunan siswa kelas 7 SMP yang berusia lebih dari 40 tahun. Nah, ini gimana nih? 40 tahun. Kan nggak ada toh. Sekarang ini yang usianya lebih dari 40 tahun baru masuk di kelas 7 SMP. Nggak tahu kok zaman dulu. Tapi sekarang kan nggak ada. Ya, berarti ini kosong, maka tidak punya anggota. Maka A-nya kosong atau A. Nah ini. B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis bagi 2. Ganjil yang nggak ada. 5 bagi 2, 2,5. Nggak bisa kan? Nah, berarti B ini juga kosong. B benar kosong. C adalah himpunan sapi yang berwarna hijau. Nah, pada umumnya sapi kan nggak punya warna hijau kecuali kalau dicat. Nah, berarti di sini bahwa C juga himpunan kosong. Karena tidak ada yang warna kulitnya hijau. Kecuali dimodifikasi tersendiri ya. Diakalin. Nah, D adalah himpunan unta yang berkaki 7. Nah, ini juga demikian. Pada umumnya unta itu kakinya adalah 4. Maka kalau 7 berarti disebut himpunan kosong. Nah, berikutnya saya lanjutkan keanggotaan. Banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan biasanya ditambahkan dengan N. Ya, banyak anggota himpunan didapat tulis NA. Kalau A, kalau B ya NB. Nah, misalnya, tentukan banyaknya anggota himpunan berikut ini. A, nah, anggotanya sapi, kuda, kucing, harimau, beruang. Berapa banyaknya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA-nya adalah 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5. B, bayam, tomat, kangkung, sawi. Maka NB-nya 1, 2, 3, 4. 4. Banyak anggota B, 4. C, makam, kapuas, berantas, barito, musik, ciliwung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NC-nya 6. P, nah, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, Q, R, S. Nah, maka NP-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. NP-nya 11. Q, nah, D, E, F, G, H, I, J, K. Maka NQ-nya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8. Nah, R, bilangan ganjil yang habis dibagi dengan 2 tidak ada, maka NR-nya adalah kos atau 0, bukan kosong. Kalau R bukan kosong berarti 0. Demikianlah anak-anak sekalian, inilah pembahasan tentang himpunan, kemudian penulisan himpunan, himpunan kosong maupun banyaknya anggota suatu himpunan. Maka demikian, maka penyampaian saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat belajar, saya ulangi, saya selamat belajar. Dan kalau ingin belajar dengan baik, tolong diulang itu video dari Bapak atau dari channelnya Bu Kesi Matematika Balikpapan. Demikian aku sekalian, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, ya, salam sehat, semangat, semangat, semangat. Ingat, belajar untuk masa depan, belajar untuk masa depan. Demikianlah saya ucapkan terima kasih atas perhatian.